muawanatullah lil insan ala nailil khair. Bantuan Allah terhadap seorang manusia untuk terus mengerjakan kebaikan. Itu adalah saadah. Itu adalah kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dia lakukan di dunia. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang syaqi. Apa syaqi? Orang yang celaka. Di antara mereka ada yang sa'id, bahagia. Jadi ibarat dunia ini adalah pasar, maka semua manusia menuju pasar ini mencari satu hal yang sama. Apa itu? Sa'adah. Supaya jadi sa'id, dia mencari sa'adah, kebahagiaan. Semua kita nih yang hidup di sini, di dunia ini mencari yang namanya kebahagiaan. Baik untuk di dunia, juga mencari kebahagiaan di akhirat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan tersebut. Setiap orang memiliki sudut pandang tentang kebahagiaan yang berbeda-beda. Ada yang menganggap kebahagiaan itu adalah harta. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran itu ada dua orang memiliki kebun. Yang satu lebih luas kebunnya, lebih kaya, lebih banyak hartanya. Dia bilang apa? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya dari kamu, dan aku lebih terpandang di kalangan masyarakat. Jadi dia menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah dengan harta. Padahal kalau seandainya kita mau berpikir, dulu mungkin setiap dari kita pernah mengalami hal ini. Wah, kalau saya punya uang sekian, saya pasti bahagia. Nanti udah dikasih sama Allah, kebahagiaannya lari ke tempat lain, lari ke jumlah yang lebih besar. Yang tadinya dia berharap bahwa kalau dia sampai pasti akan bahagia, begitu sampai, kebahagiaan tersebut menjauh. Semakin kita kejar, rupanya semakin menjauh. Kenapa? Dunia kama'il bahar. Karena dunia itu layaknya air lautan. Kullama syaribta minhu izdadta 'atashan. Seperti air laut yang kalau engkau minum makin aus, bukan hilang tuh dahaga. Ada lagi orang melihat kebahagiaan itu adalah al-mansab atau jabatan. Kalau dia bisa sampai posisi menjadi manajer, dia akan bahagia. Nanti dia udah jadi manajer, ngelihat direktur, wah ini kurang nih jadi manajer doang. Coba direktur, saya lebih. Udah jadi direktur, ngelihat usaha kantor sebelah yang lebih gede lagi, nggak ada habisnya. Jadi itu mending kalau dia dapat tuh. Ada orang yang ngejar satu jabatan, dia sikut sana sikut sini, dia fitnah temennya supaya nggak naik jabatannya, supaya dia yang naik. Dia usaha semaksimal mungkin, begitu sampai dia mau sampai pada jabatan yang dia cari, datang malaikat cabut nyawa dia. Lebih parah lagi. Baru dia lihat, oh ternyata yang kemarin cuma khayalan doang. Begitu. Kalau bicara jabatan, Fir'aun jabatannya luar biasa, tapi apakah dia bahagia? Enggak. Atau jangan jauh-jauh dah, nih yang sekarang nih, baik dari tingkatan yang paling rendah di negeri kita, RT, RW sampai ke presiden, itu kagak bisa tidur nyenyak. Kalau kita enak, pulang tidur aja deh nyenyak. Mereka mengharap kebahagiaan kalau udah sampai jabatan tertentu. Ternyata yang ada adalah makin repot hidupnya. Namrud kita lihat jabatannya luar biasa, tapi nggak dapat yang namanya kebahagiaan.
Atau ada yang menganggap bahwa kebahagiaan itu pokoknya apa-apa yang saya harapkan itu bisa tercapai, itu pasti bahagia. Ternyata nggak begitu juga. Nggak semua orang yang sampai kepada yang diharapkan terus tiba-tiba jadi bahagia, enggak. Ada orang menganggap bahwa aduh bahagia ya kalau saya misalnya punya keluarga, punya istri, punya anak. Punya istri, punya anak ternyata pusing. Makin banyak bebannya. Intinya bukan di situ. Kebahagiaan laisa syai'un khariji. Kebahagiaan bukan satu hal yang ada di luar kita, bukan. Kebahagiaan adanya di sini. Kebahagiaan bukan kita cari di luar, enggak, jangan jauh-jauh. Ada di diri ente sendiri. Atahsabu annaka jurmun saghirun wa fika tawal alamul akbaru. Apa kamu kira kamu ini adalah satu makhluk yang kecil, padahal pada dirimu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kalau kita bisa atur sedemikian rupa sebagaimana yang dahulu dicontohkan oleh Rasulullah, ini kita bisa dapat yang namanya kebahagiaan. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Apa namanya, ngelihat temannya punya harta lebih, dia malah pusing. Bukannya ikut senang malah pusing. Tuh dari mana duitnya tuh ya? Nyolong di mana dia tuh? Mulai keluar suudzon, hasud, nggak senang orang lain dapat kenikmatan. Oleh karena itu, sebagian ulama itu mensifati bahwa kebahagiaan dunia itu adalah khayalan. Khayalan. Karena setiap kali dia sampai kepada target yang dia kejar, ternyata dia nggak dapat kebahagiaan itu. Rasulullah pernah menggambarkan, lau u'tiya ibnu Adam, kalau anak manusia ini diberikan satu jabalan minaz zahab, satu buah gunung yang terbuat dari emas, pasti dia akan mengharap mendapat 2 gunung emas. Dikasih sama Allah 2 gunung emas, minta 3, dan begitu seterusnya, nggak ada habisnya. Kita juga sama. Ada yang namanya orang misalnya nggak punya kaki, lagi jalan pakai apa? Tongkat, ngelihat orang jalan pakai kaki normal, dia aduh coba saya punya kaki normal. Nanti misalnya Allah tiba-tiba kabulkan, dia dikasih lagi kaki normal, lagi jalan, wah menikmati nih, ini dia yang saya cari-cari nih, saya bisa jalan lagi. Lagi jalan menuju sebuah tujuan, ngelihat temannya naik sepeda, waduh capek saya jalan kaki nih. Dia sudah mulai lupa untuk syukur terhadap nikmat kaki. Enak naik sepeda, tinggal goes doang. Allah kasih sepeda, lagi ngegoes keringetan, tiba-tiba ngelihat temannya naik motor, tibang begini doang nyampe, pengen punya motor. Udah dikasih motor sama Allah, lagi naik, tiba-tiba turun hujan, ngelihat tetangganya bawa mobil. Enak ya kalau punya mobil, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, tinggal nyalain AC doang. Allah kasih mobil, kena macet Jakarta, ngelihat di atasnya ada pesawat, pokoknya nggak ada habisnya. Itulah manusia, nggak pernah bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku ini, kata Allah, yang pandai untuk bersyukur. Syakur itu sighah mubalaghah, terus menerus bersyukur, bukan hanya sekali bersyukur, tapi harus terus menerus, senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Kenapa sebagian ulama mensifati bahwa kebahagiaan itu adalah khayalan? Karena kalau seandainya tercapainya tujuan dianggap sebagai kebahagiaan, maka ketahuilah bahwa keinginan, kemauan kita nggak akan pernah berhenti. Keinginan kita itu tidak terbatas, terus mau lebih. Dikasih apa, misalnya nih, kata Sayyidina Ali ada ungkapan begini, seandainya satu orang manusia ini laki-laki
diizinkan menikahi seluruh wanita yang ada di dunia kecuali satu wanita, pasti dia mau juga tuh yang satu tuh katanya. Gak ada habisnya. Udah dikasih semua wanita yang ada di muka bumi nih, sisa satu, dia mau juga tuh sama yang satu. Begitu. Gak ada habisnya. Oleh karena itu apa? Nabi SAW menggambarkan bahwa seorang hamba itu harus senantiasa mencari kebahagiaan sesuai dengan yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dengan kalimat sa'adah itu hanya satu di Al-Quran, surat Hud. Dan ternyata kesenangan yang disebutkan oleh Allah bahwa kesenangan itu adanya di surga. Kenapa? Karena dunia tempatnya ibtila, tempatnya imtihan, tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di dunia. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan di dunia? Disebutkan bahwa cara pertama ya, cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah kita harus sadar dulu kita ini terbuat dari apa. Kita ini terdiri dari dua hal, ada jasad, ada ruh. Kita harus sinergikan dua hal ini baru kita bisa dapat yang namanya kebahagiaan. Contoh, jasad menginginkan kemewahan, harus kita sinergikan dengan ruh. Kalau seandainya hanya mengharap kemewahan, apapun caranya, misalnya dengan korupsi, dengan mencuri, dengan mengambil hak orang lain, maka ruh ini akan berontak. Orang yang korupsi mungkin di ATM-nya punya duit ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran. Tapi karena dia punya ruh itu menolak, maka dia nggak akan bisa menikmati apa yang telah dia miliki. Karena caranya nggak benar. Jasad menginginkan makanan yang lezat, kembalikan kepada ruh. Ternyata ruh kemudian menjawab, oke, makan lezat boleh, tapi awas kalau makan dari harta yang haram, saya nggak akan terima. Karena ruh ini adalah satu makhluk ciptaan Allah yang istimewa, yang akan kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita udah meninggal, jasad kita udah jadi makanan cacing, tapi ruh tetap kekal dan abadi untuk kemudian hidup di yaumil akhir. Jadi harus tahu dulu. Nah, dan ketahuilah bahwa dalam kitab Mufradatul Quran lil Isfahani, di situ disebutkan apa arti dari sa'adah. Kebahagiaan itu apa sih? Makna dari kebahagiaan apa? Ternyata arti dari kebahagiaan adalah muawanatullah lil insan ala nailil khair. Bantuan Allah terhadap seorang manusia untuk terus mengerjakan kebaikan. Itu adalah sa'adah. Itu adalah kesenangan. Nanti kita akan bahas contoh demi contoh. Ternyata para anbiya, para nabi-nabi itu yang sekilas hidupnya itu adalah sulit, berat, ujiannya luar biasa, tapi selalu merasakan kebahagiaan. Kita akan bahas nanti satu demi satu. Karena itulah ketika mereka dekat dengan Allah, apapun kondisi yang Allah tetapkan buat mereka, mereka merasa senang karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk yang paling bahagia di muka bumi? Dialah kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa makhluk yang paling celaka? Dialah iblis. Tinggal kita lihat perilaku kita seperti siapa? Seperti Rasulullah atau seperti iblis? Kalau seperti Rasulullah, maka kita akan bahagia. Kalau seperti iblis, maka kita akan sengsara, celaka, rugi selama-lamanya. Begitu. Kita lihat dalam Maulid Al-Habsyi, ini bicara tentang kebahagiaan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ini, kalau kita lagi mahallul qiyam berdiri, itu ada satu ungkapannya, marhaban bika inna bika nus'ad.
Sesungguhnya bika nus'ad. Ada orang ngomong begini, ini beda nih antara inna nus'ad bika atau inna bika nus'ad, beda. Saya berbahagia bersamamu, tapi beda dengan bersamamu saya bisa bahagia. Kalau saya bahagia bersamamu, saya juga bisa bahagia bersama yang lain. Tapi bersamamu, hanya bersamamu lah saya bisa bahagia. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan dalam hati kita, maka harus dekat-dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin perintahnya, jauhin larangannya. Terus seperti itu, nanti kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Juga dalam kitab yang sama, Maulid Al-Habsyi itu dalam Syama'il banyak tuh pujian tentang Nabi. Wa ma min khuluqin fil barriyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Setiap apa-apa yang terpuji di muka bumi ini pasti datangnya dari Rasulullah. Gak bisa kita mau bahagia kalau jauh dari manusia yang paling bahagia. Kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Kenapa di antara cara Nabi itu terus bahagia? Karena Nabi tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu kecuali yang baik. Berbicara. Banyak permasalahan yang terjadi di tengah-tengah manusia ini karena ucapan kita. Bini sama lakinya salah ngomong, salah nada, jadi berantem. Mau negor cuman kasar, jadi ribut. Nabi negornya aja ma'ruf. Nabi cara negor orang yang berbuat salah, caranya baik, sehingga orang itu jadi berubah menjadi baik. Kalau kita tegur tapi caranya kita salah, maka kita bukan merubah dia, tapi kita sedang menghardik dia, menghina dia. Jadi caranya juga harus ma'ruf. Dalam berbuat, dalam berucap, semuanya adalah yang baik. Nanti dari situlah kita bisa jadi mirip dengan Rasulullah dan akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Siapa orang-orang yang berbahagia? Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya selain para nabi adalah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali-wali Allah la khawfun, gak pernah takut, walahum yahzanun, gak pernah sedih, hidupnya bahagia terus. Kenapa bisa begitu? Baca ayat selanjutnya, lanjutan daripada ayat tersebut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa mereka ini para wali-wali Allah enggak pernah takut, enggak pernah sedih hidupnya? Karena mereka beriman, wa kanu yattaqun. Di sini fi'il mudhari, dan mereka terus-menerus senantiasa bertakwa. Bukan sekali bertakwanya, bukan 2 kali bertakwanya, tapi enggak berhenti, terus senantiasa bertakwa kepada Allah. Inilah aulia Allah. Ya, itulah aulia Allah. Lanjutannya apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka lah kabar gembira dalam kehidupan dunia. Jadi dan akhirat tentu udah pasti. Tapi mereka ini orang-orang yang yattaqun, terus menerus mendapatkan kabar gembira dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang izinkan saya memberikan beberapa contoh sosok-sosok yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para anbiya, Nabi Allah Ayub misalnya, yang mendapatkan ujian sakit dari Allah, bertahun-tahun sakitnya, bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, bertahun-tahun. Ketika istrinya bilang, ya Nabi Allah, wahai Nabi, doa sama Allah biar diangkat nih penyakit. Kata Nabi Ayub, ini ketetapan Allah dan aku ridho atas apa yang ditetapkan oleh Allah dan aku bahagia. Kalau saya minta sesuatu, kata Sayyidina Ali, kalau saya minta sama Allah sesuatu dan dikabulkan, saya senang. Tapi kalau nggak dikabulkan, saya lebih senang lagi. Kenapa? Karena kalau dikabulkan itu keinginan saya, kalau nggak dikabulkan itu keinginan Allah, dan keinginan Allah lebih utama, lebih saya harapkan daripada keinginan saya. Nabi Ibrahim dilempar ke api, tapi apakah beliau sedih?
Apakah beliau takut? Beliau dalam kondisi yang sangat bahagia. Kenapa? Karena ini saya sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti ridho sama saya. Apapun yang terjadi pada diri saya itu kecil, karena saya sedang menjalankan tugas dari Allah, dan karena itulah nanti Allah ridho terhadap diri saya. Dan nabi-nabi yang lain begitu banyak. Kalau kita mau cerita Nabi Musa ketika dikejar oleh orang-orang Fir'aun dan bala tentaranya, dalam keadaan yang sangat bahagia. Keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Para sahabat Nabi juga sama. Sampai-sampai ada ungkapan ma raaitu ahadan yuhibbu ahadin ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Saya enggak lihat ada cinta dari seseorang kepada orang lain seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Semua dikorbankan, harta, nyawa, keluarga, waktu, pikiran, materi, semuanya dikorbankan untuk Rasulullah karena cinta yang luar biasa. Sayyidah Khadijah, contoh yang paling nyata. Dari tadinya wanita terpandang paling kaya raya, paling terhormat, hartanya habis diboikot oleh orang-orang Quraisy saat itu. Tapi apakah kemudian Sayyidah Khadijah sedih? Apakah Sayyidah Khadijah kemudian sengsara? Oh enggak. Justru saat itulah Sayyidah Khadijah mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki. Sayyidah Khadijah itu luar biasa cintanya sama Nabi Muhammad. Sampai-sampai kata Sayyidah Khadijah, "Inna yawman lam takun aini li'ainika nadhirah, lam akun ahsabhu min ayyami umri." Wahai Rasulullah, satu hari di mana di hari itu mataku tidak memandang kepada matamu, maka aku tidak anggap hari itu bagian dari umurku, kata Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah terus menerus berjuang sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa agama Islam ini tegak karena harta Khadijah dan pedangnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidah Khadijah punya peran yang luar biasa. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain itu bahagia walaupun ada sebuah kejadian di mana keluarga beliau terbunuh saat itu. Anak kecil beliau masih bayi. Waktu itu beliau mintakan air dari orang-orang yang memerangi kepadanya, malah ditusuk panah tembus dari leher sini ke leher yang sini. Kata Sayyidina Husain apa? In kana hadza yurdika fakhudh hatta tarda. Ya Allah, ini semua ringan karena engkau ridha. Hawwana ma nazala bi annahu bi ainika. Semua itu ringan karena apa yang terjadi semua ini adalah dalam pandanganmu, dalam keridhaanmu. Siti Zainab saat itu, adik beliau, Siti Zainab, ketika ini abangnya Sayyidina Husain sudah dibunuh, bahkan dipenggal kepalanya, Ubaidillah bin Ziyad waktu itu memainkan kepala Imam Husain. Ditanya, "Kaifa ra'aiti sun Allah bi akhik?" Zainab, bagaimana kamu lihat ini apa yang terjadi kepada kakakmu? Apa jawab beliau? "Ma ra'aitu illa jamila." Aku enggak lihat kecuali keindahan, kebahagiaan. Kok bisa bahagia ngelihat kakaknya disembelih? Kalau pakai pandangan kita kan nggak masuk akal. Kalau pakai pandangan beliau, ini kebahagiaan karena ini yang membuat Allah ridho. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ringan, semua menjadi mudah, semua menjadi kebahagiaan. Karena apa? Karena dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau duit nggak ada tapi dekat sama Allah, senang apa enggak? Senang. Ragu-ragu amat jawabnya. Lebih senang ada duit dekat sama Allah gitu ya. Iya. Intinya apapun yang Allah pilihkan buat kita, jangan pakai nawar dah. Terima. Sambil ngelihat orang yang di bawah kita. Oh iya, dia lebih berat daripada saya. Saya sih masih bagus dah, begini dah. Alhamdulillah dah, saya masih banyak bersyukur dah. Masih tidur beratapkan
genteng, ya kan? Hujan nggak kena hujan, panas nggak kena panas, enak. Kalau di beberapa daerah, beberapa negeri di Yaman, di Palestina itu udah nggak ada begitu. Anak kecil mati busung lapar, di Afrika tidur kagak pakai atap, begitu. Tiap hari dalam keadaan terancam terbunuh. Kita masih alhamdulillah. Intinya apa? Terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi di sini dalam surat Al-Insan, ya, Ad-Dahr, di situ diceritakan tentang sebuah kejadian di mana Allah memberitahu kepada kita kondisi para hamba-hamba yang dicintainya. Kita lihat di sini sedikit, ya, kita baca ada satu ayat. Ada satu ayat yang sangat menggubah hati-hati kita, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Dalam surat Al-Insan ayat berapa nih? 11. Fawaqahumullah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Allah berbicara tentang satu keluarga di mana mereka diceritakan di sini hidupnya terus-menerus ridho, selama hidup mereka ridho atas segala ketentuan Allah. Ada sebagian bahkan para nabi sendiri ketika diberitahu, misalnya Nabi Ibrahim diberikan mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ibrahim masih tanya sama Ismail, "Inni ra'aitu fil manam anni azbahuk fanzur madza tara." Masih tanya, menurut ente bagaimana? Ya, masih ada upaya untuk diskusi. Tapi keluarga di sini yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Insan, mereka setiap kali dapat kabar dari Allah bahwa akan terjadi ujian ini, akan terjadi musibah ini, mereka menerima langsung. Anni radin biqada'ik, aku ridha atas segala yang kau tentukan ya Allah. Makanya karena itu nanti kata Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, mereka akan dijauhkan oleh Allah dari keburukan, dari seramnya hari kiamat, walaqahum nadratan wa surura, dan mereka akan mendapatkan keceriaan dan kegembiraan. Kenapa? Karena selama hidup di dunia senang atas apa yang Allah tentukan buat dia dan selalu nyenengin orang lain. Ini diantara sifat orang yang cinta akhirat, itu dia selalu senang menggembirakan orang lain. Jadi ada orang tanya, dia ragu-ragu nih, kira-kira saya ini orang yang cinta dunia apa cinta akhirat ya? Bagaimana cara kita ngukur diri kita ini cinta dunia apa cinta akhirat? Ada caranya. Caranya adalah in farihta biman a'taka akthar min farahika biman akhadha minka fa anta min ahli dunya. Wa in farihta biman akhadha minka akthar min farahika biman a'taka fa anta min ahli al-akhirah li'anna al-insana yuhibbu man yu'ti lahu ma yuhibbu. Kalau ada orang dua nih datang kepada ente, yang satu ngasih hadiah, yang satu minta duit, minta sedekah. Ente lihat hati ente lebih senang yang mana? Lebih senang sama orang yang ngasih apa sama orang yang minta? Kira-kira lebih senang sama yang mana nih? Yang minta ya. Habis ini yang ngomong minta kita datengin rumahnya. Kita minta sama-sama. Kalau kita dikasih hadiah sama orang, ada kemudian orang datang minta-minta, kita lebih senang sama yang ngasih, berarti kita termasuk ahli dunia. Kenapa begitu? Ini orang datang ngasih hadiah, orang kedua datang ngasih pahala buat kita. Ente lebih senang dikasih hadiah atau dikasih pahala?
4 orang yang jawab pahala tadi itu. Yang lainnya masih wait and see. Apalagi nih, apalagi. Tinggal kita lihat diri kita. Sebagian orang sekarang kalau datang orang mau minta, bawanya minta maaf aja deh. Maaf. Nggak ada. Gitu. Malah sinis dia sama orang yang datang minta-minta. Padahal ini adalah kiriman Allah supaya kita mendapatkan pahala dari Allah. Kata saya punya guru Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi bilang, kalau ada orang datang ke rumah ente minta duit, ente harus senang. Berarti dia dalam keadaan susah dia ingatnya sama ente. Berarti ente ini orang baik. Begitu. Kalau nggak ada orang yang datang sama ente, ente harus sedih. Ente dianggap bukan orang baik. Jadi kalau kita dikasih, kemudian ada orang minta, kita lebih senang sama yang minta, berarti kita ahli akhirat. Karena kita lebih senang dikasih pahala. Orang ngasih kita hadiah, kita nggak dapat pahala, udah dikasih hadiah. Nih ada hadiah nih, oh iya makasih, udah dapat tuh hadiah. Orang datang minta-minta, bagi dong. Apa ya yang bisa dibagi? Beras, lauk, apa gitu, baju. Nah kalau kita lebih senang sama yang ini, berarti kita ahli akhirat. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Imam al-Husain Ibn al-Imam Ali Ibn Abi Talib Ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang orang minta-minta, beliau bilang marhaban biman yahmilu zadi ilallah. Selamat datang orang yang menambah bekal takwaku kepada Allah. Itu tiap malam beliau ngangkat sembako ditaruh di rumah orang-orang fuqara dan masakin. Kagak ada yang tahu nih yang naruh siapa nih. Tiap subuh orang-orang miskin buka pintu ada sembako. Orangnya udah nggak ada. Karena datangnya tengah malam, orang-orang pada tidur. Kapan orang-orang tahu bahwa yang ngasih adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin? Waktu beliau wafat. Tuh hari wafat, besok subuh dibuka udah nggak ada lagi. Nah, jadi terus-menerus membahagiakan orang lain. Orang kalau terus-menerus membahagiakan orang lain, membahagiakan umatnya Rasulullah itu bukan orang yang mau berhutang budi. Ente udah berbuat baik sama umat ana kasih kebaikan buat ente. Allah juga sama. Ketika kita berbuat baik kepada hamba-hambanya, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut berlipat ganda. Atau misalnya ada ayat yang lain apa? Farihina bima atahumullah. Terus bahagia kapanpun dalam kondisi apapun, karena dia tahu bahwa kondisi ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Farihin, selalu senang. Nah, ini ada kaitannya dengan dengan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut mengatakan, "In radita bima qassamtuhu lak, arahtu qalbaka wa badanaka wa kunta 'indi mahmuda. Wa in lam tarda bima qassamtuhu lak, fa wa 'izzati wa jalali la usallitanna 'alayka ad-dunya tarkudu fiha rakdhal wuhushi fil barriyah thumma la yakunu laka minha illa ma qassamtuhu lak wa kunta 'indi madhmuma." Kata qasidah habaib tuh, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qussim lak hasilun ladaik. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, itu siapapun yang berupaya untuk menghalanginya nggak bakal bisa, pasti dia akan datang kepadamu. Sebaliknya, yang Allah udah tetapkan ini bakal orang lain, ente mau cari kemana-mana nggak bakal dapet, karena ini punya orang lain. Tadi hadis qudsinya di situ disebutkan, kalau kamu ridho atas apa yang telah aku berikan kepadamu, atas ketetapan yang telah aku berikan kepadamu, kamu ridho, maka kunta indi mahmuda, kamu ini terpuji di hadapanku, kata Allah. Dan selain itu juga Allah berfirman, la in syakartum la azid. Kalau kamu ridho, bersyukur, aku akan tambah lagi rezekinya. Tapi ada orang-orang yang nggak ridho, tiap kali Allah kasih ngeluh terus. Kenapa cuma segini sih?
Ya Allah, kok yang lain dapat lebih? Dia nggak ridho, dia nggak senang hati sama yang Allah udah kasih buat dia. Dia nggak hargai nih. Padahal yang ngasih siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Syukurin, nikmatin, bahagia, nanti bakal ditambah. Tapi kalau ngeluh terus, berarti kita nggak menghargai pemberian Allah. Nanti kata Allah, kunta indi madhmuma, kamu terhina di hadapanku. Dan kalau kamu mau cari yang lebih dari apa yang telah aku berikan kepadamu, mau cari kemana-mana nggak bakal dapat. Karena itu yang udah ana tetepin buat kamu, itu yang udah aku tetapkan untukmu. Farihina bima atahumullah. Nabi mengucapkan dalam sebuah hadis, haqiqatus sa'adah an yukhtimar rajula amalahu bis sa'adah. Hakikat daripada kebahagiaan adalah ketika seseorang bisa menutup umurnya dengan kebaikan, dengan kesenangan yang hakiki dan abadi. Artinya apa? Sampai ditutup umurnya, terus menerus berupaya untuk berbuat baik. Dan sebaliknya, wa haqiqatus syaqa an yakhtimal mar'u amalahu bisyaqa. Dan hakikat daripada sengsara, kerugian adalah ketika dia menutup umurnya dengan sebuah kesalahan, dengan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, mungkin di akhir-akhir ini ya ada sedikit lagi tambahan, di mana Nabi memberitahu bahwa tanda-tanda orang yang merugi, tanda-tanda orang yang sengsara itu seperti apa. Kata Nabi ada 4. Yang pertama adalah jumudul uyun. Apa jumud? Jumud apa? Kalau air beku, matanya beku, maksudnya apa? Air matanya nggak pernah keluar. Habis maksiat, bukan dia nangis, bukan dia istighfar, bukan dia tobat, dia malah biasa-biasa aja. Bahkan dia malah senang-senang, nggak merasa salah. Ini tanda orang ini lagi sengsara. Saya waktu itu lagi khutbah Idul Adha di mana, di bukan Idul Adha, pengajian ya, di lapas Cipinang. Saya bilang sama para napi itu, para tahanan, bahwa antum ini lagi disayangi sama Allah. Ada orang yang berbuat salah terus nggak ditegur sama Allah, dibiarin salah sampai mati, dia buat salah terus, matinya suul khatimah. Antum ini yang dinapi ini dan ditahanan ditegur sama Allah, kemarin salah, ayo berubah, ayo tobat, ayo istighfar, jangan diulangin lagi. Ini adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jumudul ainain, matanya terus beku, nggak pernah keluar tuh air. Yang kedua apa? Yang kedua adalah qaswatul qalb, hatinya keras. Hatinya keras. Ada orang waktu saya di Suriah tuh, ada pameran Palestina, dilihatin foto-foto kejadian Palestina. Waktu itu ada 2 orang Arab lagi, kebetulan nggak terlalu jauh gitu ya, dia lagi ngobrol, tuh lihat tuh fotonya, kesian amat orang Palestina, tuh rumahnya habis dibom tuh. Kata temannya yang sebelahnya apa? Ini foto lama, tuh di situ ada yang baru tuh, foto baru tuh. Ini foto lama nih udah artinya apa? Hatinya keras. Dia hanya melihat ini sebagai pentas seni aja, dia nggak ikut merasakan kesengsaraan yang lagi dialami oleh saudara-saudaranya di Palestina. Hatinya keras. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga apa? Syiddatul hirs fi talabir rizq. Rakus dalam mencari rezeki. Ada orang yang rakusnya luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, nggak ada waktu bakal keluarga, nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu bahkan untuk menikmati uang yang dia punya. Dicari tambahan terus, cari tambahan terus. Yang ada apa? Sampai dia sakit, duitnya dikuras, bakal biaya rumah sakit. Harusnya kan nggak usah rakus-rakus amat, dapat rezeki nikmatin. Sebagian diberikan kepada yang membutuhkan, bantu keluarga yang kekurangan,
Terus bahagiakan diri kita, bahagiakan keluarga kita, nikmatin. Rakus, nah ini adalah tanda di mana orang itu celaka, sengsara, rugi, kata Nabi Muhammad. Yang terakhir apa? Al-israru ala dzanb, terus menerus berbuat dosa. Nggak ada tuh perasaan salah. Nah ini waliyadzubillah min dzalik. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu merasa takjub ada orang-orang yang punya uang banyak. Karena di antara mereka ada yang innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena sesungguhnya Allah berkehendak ingin menyiksa mereka, mengadab mereka dengan harta tersebut di dunia ini. Loh, gimana? Punya harta malah itu adalah bentuk siksaan. Kenapa? Karena asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena boleh jadi kamu ini pengen suka terhadap sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Allah lah yang maha tahu dan kamu tidak tahu. Ada sebuah kisah ya. Terakhir saya tutup dengan kisah ini. Ada seseorang datang ke Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq, cucu ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istikharah dia. Wahai cucu Rasulullah, saya ini mau pergi ada urusan bisnis. Mau pergi sama satu kelompok kafilah, ini ahli bisnis semuanya. Coba istikharah kira-kira bagus apa enggak? Di istikharah sama Sayyidina Imam Ja'far, hasilnya enggak bagus. Ente jangan pergi. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia mikir lagi. Tapi ini kafilahnya nih para saudagar pengalaman semua. Sayang kalau saya enggak ikut. Tetap saya mau ikut aja. Ikut dia berpergian, berniaga, berbisnis. Subhanallah, seumur hidup dia nggak pernah mendapatkan keuntungan sebesar yang hari itu dia dapatkan. Duit luar biasa, jumlahnya banyak betul. Pulang ke Madinah, dia datang ke Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Dia bilang, saya pertama mau minta maaf. Kemarin antum bilang istikharahnya nggak bagus, tapi saya tetap jalan. Saya minta maaf. Yang kedua, saya mau ngabarin, ternyata bagus. Jangan-jangan istikharah antum salah. Ternyata bagus. Seumur hidup saya nggak pernah nemu untung sebesar ini. Kemudian beliau bilang begini, wahai fulan, inget nggak? Habis kelar bisnis, kamu saat perjalanan pulang menuju Madinah, saat itu berhenti di sebuah tempat, kemudian antum dan kafilah ini beristirahat. Waktu itu antum dan para saudagar ini ngitung-ngitung keuntungan yang antum semua dapatkan. Betul, kok seakan-akan engkau lihat kami wahai cucu Rasulullah. Dan ingat gak waktu itu sampai larut malam kalian bersenang-senang. Dan karena bergadang sampai larut malam, malam itu kamu dan teman-temanmu tertidur, bangun-bangun matahari udah terbit. Dan kamu sholat subuh ketika matahari udah terbit. Betul, itu yang terjadi. Ketahuilah wahai fulan, dunia dan seisinya kamu dapatkan, tapi kamu jauh dari Allah, kamu akan sengsara selama-lamanya. Satu kali sholat wajib kamu tinggalkan, walaupun kamu dapatkan dunia dan seisinya, harta sebanyak-banyaknya, ketahuilah kamu orang yang rugi, kamu orang yang sengsara, kamu orang yang celaka dunia dan di akhirat. Intinya apa? Ternyata kebahagiaan itu letaknya adalah ketika kita ada di jalan Allah. Letaknya ada di saat kita berada dekat dengan Rasulullah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, siapa orang yang lupa dalam ibadah kepadaku,
maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu kemudian ayat selanjutnya orang tersebut mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, di dunia aku bisa melihat, kok sekarang aku nggak bisa melihat apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadza, itu dikarenakan selama hidup di dunia kamu lupa kepadaku, dan hari ini kamu akan terlupakan." Jadi siapa orang jauh dari ibadah kepada Allah, baginya adalah kehidupan yang sempit dan dia akan terlupakan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, harta sebanyak apapun, kalau kita lupa ibadah kepada Allah, kita jauh dari jalan Rasulullah, kita nggak akan dapat yang namanya kebahagiaan. Tapi apapun kondisi kita, fakir miskinkah kita, kayakah kita, kemudian besar atau kecil rumah kita, apapun yang terjadi, kalau kita yakin ini adalah ketetapan dari Allah, maka semua itu akan terasa indah, akan terasa baik, akan mampu melahirkan sifat bahagia dalam diri kita. Maka mudah-mudahan ini semua yang singkat ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa apapun yang terjadi, ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena ini ketetapan dari Allah kita ridho. Bukan berarti kita dilarang untuk berikhtiar. Kayak tadi, berarti nggak boleh nyari duit dong. Justru harus cari duit. Tapi jangan jadikan duit menguasai hatimu. Gitu. Salah orang nggak cari rezeki. Tapi lebih salah lagi orang dikuasai oleh harta. Hatinya dikuasai oleh harta. Harta itu ada di tangan kita, jangan taruh di hati kita. Ya. Jadi insya Allah dengan demikian kita bisa mensyukuri setiap kondisi yang terjadi, sebagaimana dahulu para nabi, para aulia, para salihin selalu ridho dalam kondisi apapun yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kita pun harus melakukan hal yang sama, ridho, rela, senang, bahagia atas segala yang diberikan oleh Allah. Yakinlah bahwa segala apapun ujian yang menimpa kita itu adalah baik untuk kita, dan itu sifatnya sementara. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun rapi, udah habis itu kelar. Kalau kita bisa bertahan, ridho, bersyukur kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang besar nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Fatihah, kita niatkan supaya negeri kita Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita semua diangkat oleh Allah. Juga wabil khusus penyakit wabah virus corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yu'allif baina qulubina, Allah satukan di antara hati seluruh rakyat Indonesia. Enggak ada yang namanya ribut, enggak ada yang namanya pecah belah. Semua kita mudah-mudahan bersatu, semua kita mudah-mudahan bisa menjadi contoh bahwa kita umatnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berakhlak mulia, bahwa kita umat Nabi Muhammad enggak bakal zalimin orang, enggak bakal berbuat zalim, enggak bakal nyakitin orang. Kita adalah umat dari suatu sosok Nabi yang diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta, juga seluruh negara-negara Islam lainnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi sirril Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah وبمن أنزل الفاتحة اللهم بحق الزهراء وأبيها وبألها وبنيها والسر المستودع فيها أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. اللهم أحينا حياة سيدنا محمد وأمتنا ممات سيدنا محمد. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.